Iya, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Mari saudara, saya mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri, di semua benua-benua juga, selamat malam dan shalom. Biarlah kita mau terus membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan, membawa dupa yang harum di hadapan Allah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan yang memimpin kami, menjagai kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami telah melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak pernah berhenti kesetiaan Tuhan bagi kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan yang terbaik bagimu Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami telah melihat kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya Tuhan. Kau dapati kami juga setia kepada Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu selain dengan berjuang agar Engkau dapati kami juga setia Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan yang setia. Engkau setia, kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan yang hidup.
rahmat-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, sampai akhir hidup kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami juga setia sampai di garis akhir mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, sampai akhir Tuhan. Kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, menanti penggenapan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota hidup kami Tuhan. Amin. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap setia. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Ajar kami setia, tidak menolak Engkau, tidak menyalahkan Tuhan, bahkan tidak kecewa terhadap Tuhan. Atas apapun yang menimpa hidup kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Engkau selalu baik dan benar dalam segala jalan dan keputusan-Mu Tuhan. Bagian kami adalah setia sampai pada akhir hidup kami. Kami tahu kami hanya bisa setia ketika Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan untuk setia sampai pada akhirnya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu Bapa. Kami mau setia sampai pada akhir hayat hidup kami. Mari saudara naikkan pujian ini sekali lagi menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia padamu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami mau terus memuji Engkau dalam hidup kami, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau terus mengangkat tangan untuk memuji Engkau Tuhan yang setia. Engkau sempurna dalam hidup kami Bapa. Ini pujian kami, pernyataan iman kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari lebih lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan menjadi doa kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Mari sekali lagi, lebih dalam lagi kita mau katakan pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami mau menjadi indah bagi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menyenangkan-Mu dalam seluruh hidup ini Tuhan. Ajar kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
Jadi doa kita pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Bagimu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu atas hidup kami. Tangan-Mu, tangan yang berkuasa, tangan yang agung, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup melakukan mujizat atas hidup kami. Kami memandang kepada-Mu Tuhan. Hati kami melihat segala kebesaran-Mu Bapa. Betapa luar biasa Tuhan kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar semua yang sudah Tuhan buat atas hidup kami. Karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami bersyukur dan tidak mempersalahkan atau bersungut-sungut di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih atas semua kebesaran-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan buat tidak akan pernah bisa terbalas, karena Engkau selamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau mati bagi kami ketika kami berdosa. Apa yang Kau buat tak terpikirkan, tidak terselami oleh akal pikiran kami. Sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang kami Tuhan. Engkau ingin kami selamat, Engkau ingin kami tidak binasa Tuhan. Rancangan-Mu untuk hidup kami adalah rancangan yang indah. Rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Ajar kami tunduk kepada kebenaran-Mu, tunduk pada jalan-jalan-Mu, agar kami menikmati semua rancangan terbaik yang sudah Tuhan berikan. Bawa hidup kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hanya bersyukur dan berserah padamu. Kalau sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami, firman-Mu sanggup menuntun jalan hidup kami. Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap perkataan Tuhan bagi hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian. Ya, shalom Ibu Debbie, terima kasih Bu buat mesbah doa dan mesbah syukur yang saya ikut menjadikan saya semakin paham tentang arti hidup yang sebenarnya. Saya yang semula emosi tinggi, saya juga pernah pergi ke dukun, saya pernah berselingkuh. Semua ini saya lakukan dengan sadar Bu, karena hati saya tertekan dengan keadaan rumah tangga saya. Suami saya berselingkuh dari wanita satu ke wanita lain, bahkan sampai punya anak. Wanita selingkuhannya itu ya juga sempat dinikahi, namun dimintai tanda tangan untuk saat itu tahun 98 dengan berat hati saya tanda tangani, dimintai tanda tangan untuk izin menikah dengan wanita selingkuhannya ya. Tahun 98 saya tanda tangan dan akhirnya saya dekat dengan seorang pria karena pikiran saya benar-benar kecewa dan sakit Bu. Tapi jujur ya saya tidak merasakan damai. Hati saya terus dihantui rasa berdosa, rasa bersalah. Tapi di sisi lain saya belum bisa melepaskan pria teman dekat saya itu. Akhirnya tahun 2018 saya pelan-pelan menjauh dari pria itu dengan alasan saya akan memperbaiki jalan hidup saya. Saya katakan saya tidak akan lari ke pria lain, tapi saya memikirkan perbuatan suami saya. Saya yang sampai sekarang diam-diam suami saya yang sampai sekarang sudah berganti ke wanita lain lagi. Saya tahu Bu, tapi saya hanya diam. Saya tegur lagi, saya pasrah dan saya capek untuk menegur dia, ujung-ujungnya hanya marah. Suami mulai berselingkuh dari tahun 85, lama juga ya. Sampai saya menulis WA ini suami saya pun masih berselingkuh. Yang saya tahu dengan mata telinga saya itu sudah ada beberapa wanita. Puji Tuhan Bu Debbie, tahun 2020 bulan Juli kemarin saya mendapat kiriman khotbah Ibu dari seorang teman saya yang mulai mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan. Makanya saudara saya bilang jangan pernah lupa untuk membagikan mesbah doa. Ya, ini kita melihat juga kesaksian orang yang sedang dalam masa galau, punya masalah persoalan, dapat kiriman mesbah doa dari seorang teman saya. Dan bukan kebetulan Bu Debbie, saya mau menyampaikan ke Ibu bahwa pada Januari 2018 saya mulai menjauhi teman dekat saya itu. Tanggal 1 April 2020 saya sakit dan harus dioperasi tumor paru dan menjalani kemo sampai sekarang ini. Pada awal Juli 2020 saya mulai mengikuti mesbah doa Ibu sampai sekarang. Dengan mesbah doa dan mesbah syukur menguatkan iman saya Bu, dan saya manut Ibu Debbie. Saya tidak akan mencari pendeta kemana-mana, saya hanya mencari Tuhan Yesus. Saya buka semua yang ada dalam diri saya, segala kenajisan, dosa dan semua kedurhakaan saya. Saya meluapkan semuanya di hadapan Tuhan. Saya memohon pengampunan dan petunjuk jalan hidup saya agar Tuhan itu berkenan.
Saat ini walaupun saya harus menjalani kemo yang masih beberapa kali ke depan dan menanggung hutang karena kesalahan saya, tapi saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri, Bu. Saya sekarang tidak mudah emosi, saya juga melihat suami masih dengan wanita lain pun saya tidak tertekan, tapi saya tetap tenang. Saya tidak khawatir terhadap apapun. Saya doakan suami saya agar Tuhan sendiri yang menegur dia dan mengampuni segala dosa-dosanya. Satu hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Debbie, setiap kali saya berdoa, bahkan setiap saya mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa, ya selalu saya seperti merinding begitu, Bu. Di mulut saya bergetar dan saya menangis. Ya, saya tidak tahu apakah itu kuasa Roh Kudus. Demikian Ibu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf saya menulis WA ini panjang. Ya, dan terima kasih Ibu ya yang sudah memberkati kehidupan saya dan memproses jiwa saya, Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu, Bapak dan seluruh keluarga. Apa yang saya sampaikan kepada Ibu beberapa hari yang lalu itu karena dorongan hati saya untuk menyampaikan ke Ibu. Sejak saya mengikuti Mesbah Doa 2020, saya mau sampaikan ke Ibu, namun saya tidak punya nyali untuk menceritakan semuanya, Bu. Tapi semakin saya mengikuti Mesbah Doa dengan firman-firman yang saya dengar, itu hati saya semakin hari semakin terdorong untuk mengirim kesaksian ini ke Ibu. Saya tidak dengar bisikan untuk cerita, tapi hati saya semakin terbeban jika saya tidak menyampaikan ini ke Ibu. Setelah kemarin saya WA ke Ibu ini, saya menjadi tenang. Saya merasakan ada kuasa Tuhan yang benar-benar bekerja dalam jiwa dan hidup saya. Bu, saya mau bertobat, Bu. Mau bertobat dan saya mau bertobat. Ya, saya boleh menjadi imam di tengah keluarga saya sebelum suami saya bertobat. Saya bersyukur pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dengan segala kenajisan dan dosa-dosa saya, Tuhan masih mau mendengar dan menerima pertobatan saya, Bu. Sekarang jiwa saya sudah disembuhkan, jiwa saya diselamatkan dan jiwa saya didamaikan. Sekalipun tubuh jasmani saya masih sakit, Bu, tapi jiwa, roh tubuh saya tetap menyembah Tuhan, mencari Tuhan dan terus berharap kepadanya. Suatu hal mujizat atas suami saya, ya, sejak saya WA Ibu 2 hari ini sikapnya berbeda. Dia kelihatan ada penyesalan yang tidak terungkap. Namun saya tahu, Bu, dia justru, ya saya justru merasa kasihan melihat dia, Bu. Ya, dan 2 hari ini saya mengikuti mesbah doa, dia nguping-nguping, Bu. Dan saya percaya Roh Kudus yang menjamah hati suami saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah menggembalakan saya menjadi lebih baik dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati Ibu sekeluarga dan melayani jiwa-jiwa untuk kami terus dimurnikan. Haleluya, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat dan ajaib, dan Dia pasti mendengarkan setiap ya doa kita yang mau sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Dan saya percaya saudara ya, ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab ya, apalagi ketika kerinduan kita hanya untuk dipulihkan Tuhan, apalagi kerinduan kita untuk bertobat dan memuliakan nama Tuhan, apalagi kalau kerinduan kita itu untuk ya mencari perkenanan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan dari hidup kita orang-orang yang percaya. Bahkan sebesar apapun dosa kita, asal kita mau bertobat, ya Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti melawat kita. Ya, saya berdoa Ibu tetap kuat ya, dan jangan pernah kembali ke hidup lama lagi, tetapi sungguh-sungguh berserah dan sungguh-sungguh ya mencari perkenanan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya bacakan satu kesaksian lagi. Puji Tuhan, ya awalnya hanya saya sendiri Bu yang mengikuti mesbah doa. Tapi sekarang anak-anak saya dan istri saya dan mertua, ipar serta seluruh keluarga yang lain juga sudah mulai rutin mengikuti mesbah doa dari Ibu Debbie Basjir setiap malam.
Sungguh kami sangat diberkati dengan program Mezbah Doa setiap malam ini, dan pagi juga ada Mezbah Syukur. Tuhan Yesus memuliakan lewat Mezbah Doa ini, dan banyak lagi yang dibawa kepada Tuhan untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Sekian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Iya, amin Pak ya. Kalau ini puji Tuhan, Bapak yang dahulu mencari Tuhan, mengikuti Mezbah Doa, lalu diikuti anak-anak, istri, dan keluarga besar. Saudara, Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Ketika ada satu orang yang rindu mau cari Tuhan, saudara mulai berdoa, bahkan saudara mulai membagikan Mezbah Doa kepada kakak adikmu, kepada iparmu, kepada mertuamu, kepada orang tuamu, ya, atau sebaliknya orang tua bagikan ke anak. Saya sudah mendengar banyak kesaksian sekarang keluarga besar demi keluarga besar diselamatkan. Ya, kenapa? Karena janji firman-Nya itu tidak pernah berubah. Ya, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saudara juga bantu dalam doa mulai bulan depan, ya. Kami berencana Mezbah Syukur ada setiap hari, karena banyak sekali permintaan ya Bu, rasanya ganjil Bu kalau hanya hari ini ada besok nggak ada. Ya tolong Bu, Mezbah Syukur dibuat tiap hari, tiap pagi juga baik. Ya saya percaya ini juga kerinduan Tuhan, saudara. Tuhan, ya saudara terus topang kami dalam doa agar Tuhan terus beri kesehatan dan kekuatan untuk kita boleh terus kuat di dalam hadirat Tuhan. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita pada hari ini. Ya, sekarang kita sudah ada di Yeremia pasal yang ke-30. Ayat Yeremia pasal yang ke-31 sekarang. Oh iya, 31 ya saudara. Kemarin kita sudah selesai 30. Sekarang 31. Ya, judul perikopnya adalah Perjanjian Baru. Ya, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum, keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, janji ini adalah untuk semua keluarga Israel, bukan hanya untuk suku Yehuda, ya, tetapi restorasi itu akan meliputi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan melemparkan dan memberikan keselamatan bagi orang yang mau percaya, termasuk kita ini semua bukanlah orang yang ya percaya kepada Tuhan dulunya, tapi kita dipilih. Kita bukan bangsa secara fisik adalah Israel, tetapi kita masuk dalam umat pilihan. Asal kita mau percaya, Tuhan memberikan keselamatan itu bagi semua bangsa. Kenapa saudara? Karena Tuhan mencintai segala bangsa, Tuhan mencintai semua suku-suku bangsa. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ya, ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kalau kita mendengarkan ayat 2 dan 3 ini, ya seperti kesaksian yang tadi kita dengar, seorang ibu yang lelah dengan kehidupan, melihat suaminya terus berselingkuh, akhirnya dia juga membalas. Karena dia merasa tidak memperoleh kasih sayang, dia mencoba membalas juga dengan perselingkuhan, dan apa yang terjadi, hidupnya semakin terperosok jauh, semakin tidak ada damai sejahtera, karena dosa tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan atau jaminan apapun. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan membalas jahat dengan jahat. Teruslah berdoa, karena tidak ada untungnya saudara. Kalau suami berselingkuh istri balas, istri berselingkuh suami balas, itu hanya akan membawa kebinasaan bagi kita dan anak cucu kita. Ya, ini seperti keadaannya. Firman Tuhan berkata tadi di ayat yang kedua, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Padang gurun berbicara tentang penderitaan, pergumulan. Di padang gurun itu kering, kerontang, panas, dan tidak ada kesejukan, tidak ada air. Ya, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia dinyatakan kepada kita kayak kesaksian ibu tadi, di saat dia sudah jatuh terperosok, rasanya tidak ada pengharapan. Ya, lalu ada yang mengirim mezbah doa dan dia mulai mengalami Tuhan. Dia meninggalkan semua dosanya. Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya.
Ya, mereka akhirnya berjalan di padang gurun mencari istirahat bagi dirinya. Apa itu kata istirahat bagi dirinya? Seringkali ketika kita mengalami padang gurun, berbicara tentang sesuatu tekanan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini, kita pengen mencari tempat peristirahatan. Ya, saudara bisa membayangkan kalau orang berjalan di padang gurun itu matahari udah kayak di atas kepala, panas dan tidak ada air kering, anginnya pun angin panas, saudara. Betapa rindunya orang yang berjalan di padang gurun itu menemukan tempat peristirahatan di bawah pohon yang ada airnya. Ya, demikianlah keadaan Israel pada waktu itu. Mereka berjalan, mereka mencari tempat peristirahatan bagi dirinya. Ya, ini juga gambaran manusia hari-hari ini yang terus berjalan melelah. Sudah kelelahan dengan keadaanmu, mungkin dengan ekonomimu, engkau sudah kelelahan. Engkau sudah berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi, rasanya seperti mau mati Tuhan menjalani pergumulan ini. Engkau butuh tempat peristirahatan dan hanya pada Tuhan. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Wow. Ya, dari kejauhan tuh berbicara tentang apa, saudara? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengerti keadaanmu. Bahkan walaupun dari kejauhan Dia tahu apa yang sedang engkau alami hari ini. Ya, seperti yang tadi siang saya sampaikan di ibadah online tentang iman Thomas. Ya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat mujizat yang Yesus buat, wah mereka ya merasa wow, berjalan bersama seorang pribadi yang bisa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, meredakan badai, ya membuat ombak menjadi tenang, ya membangkitkan orang yang mati, orang yang lumpuh, yang buta. Itu adalah sebuah kebanggaan. Tetapi ketika Yesus mati di salib, iman mereka termasuk terutama Thomas seolah-olah runtuh, tidak berbekas karena melihat keadaan. Tetapi Tuhan mengasihi dia, saudara. Tuhan menampakkan diri dan berkata, cucukkan jarimu ke lambungku. Dari kejauhan dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan menyatakan kepada umatnya bangsa Israel yang sudah kelelahan berjalan akibat dosa. Ya, mereka luput dari pedang, tetapi mereka terdampar di padang pasir, di gurun. Ya, dan mencari tempat peristirahatan. Tidak ada tempat peristirahatan di dunia ini yang lebih menenangkan jiwa kita selain dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur mendengarkan banyak kesaksian orang yang mengikuti mesbah doa, hatinya lebih tenang, tidak lagi khawatir, bahkan tidak takut kematian. Apapun kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan bagi kita umatnya tidak pernah berubah. Seringkali kitalah yang berubah terhadap Dia. Kita berubah setia, kita tidak lagi melakukan kebenaran, kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Ya, di sana dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wow. Tuhan mau melanjutkan kasih setianya kepada saudara dan saya. Ingat itu saudara ya, ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Tuhan akan mengubah kain kabung menjadi tari-tarian. Tidak untuk selama-lamanya engkau ada dalam pergumulan dan masalah, ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita asal kita tetap setia dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenarannya. Ayat yang kelima, saudara, ya Tuhan mengulurkan tangan kepada umatnya dengan kebaikan, ya itu karena didorong oleh kasih setianya yang kekal bagi umatnya. Ia rindu melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya juga, ya jika saja ya bangsa Israel itu mengizinkan Tuhan mengambil alih hidup mereka. Setelah banyaknya peringatan tentang dosa, ya pengingat tentang kasih setia Allah itu merupakan adalah angin segar di padang gurun bagi mereka. Sebaliknya, daripada mengingat Allah dengan ketakutan, pandanglah segala ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa lihatlah Tuhan sedang menarik kita dengan penuh kasih ke arah
dirinya agar kita berada lebih dekat dengan Dia. Ya, Tuhan berkata, ya aku akan membangun engkau kembali, supaya engkau menghiasi dirimu kembali dan engkau tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Padang gurun akan dirubah menjadi pesta sukaria. Ayat 5. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ayat 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Ada saatnya ketika pemulihan itu Tuhan kerjakan, maka kita akan melihat saudara, orang-orang akan kembali mencari Tuhan. Biarlah semua yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita membawa kita berlari kepada Tuhan dan mengajak orang lain, ayo ya kita naik ke Gunung Sion, ayo kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh, karena hanya Dialah tempat perteduhan dan peristirahatan yang terbaik. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ya, maka akan ada kesaksian demi kesaksian yang kita dengar, di mana Tuhan memulihkan orang-orang yang mau berbalik kepada Dia. Kita akan mendengar cerita, ya, bahkan ada pujian, ya, akan ada ya kabar, ya, pujilah dan katakanlah bahwa Tuhan telah memulihkan. Kenapa setiap malam saya membacakan kesaksian? Itu adalah cara kita mengabarkan kebaikan Tuhan. Itu adalah cara kita membawa ya kesaksian di mana orang-orang mengalami Tuhan, di mana orang mengalami mujizatnya, bahkan pemeliharaan dan kasih setianya. Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah ya bersungut-sungut, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Ya, kenapa saudara? Karena dari jauh bahkan Tuhan menampakkan diri dan Dia ingin menarik kembali kita datang kepada Dia. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu hanya dekat Tuhan saja hidup kita ini tenang. Dialah tempat peristirahatan. Yang terpenting di sini adalah kita mau kembali bertobat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang menggenapi firman-Mu dan bukan mengingkari firman-Mu atau melawan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk terus tunduk pada kebenaran-Mu dan terus belajar melakukan segala firman di dalam ketaatan. Kami mau Tuhan hidup kami menggenapi firman-Mu dalam waktu-waktu yang singkat di dunia ini. Dan biarlah ketika kami taat melakukan firman-Mu, kami akan melihat terus mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di hidup kami. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dan seisi rumah kami, keluarga kami boleh menjadi orang-orang yang terus menggenapi firman Tuhan. Suami-suami bertobat menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga, istri menjadi penolong yang sepadan, anak-anak hidup takut akan Tuhan.
diberkati dalam masa depan, pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan. Bahkan jodoh anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya ketika kami mau, ketika kami ingin dan tidak enggan untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan, Engkau yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Berkati keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, semua boleh diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Berikan damai sejahtera dan sukacita, kesehatan, kekuatan di hari tua mereka. Para single parent juga Tuhan menyertai. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan tolong Bapa, Engkau Tuhan yang menyelamatkan, terutama memberikan kesembuhan jiwa, agar mereka juga boleh semua terus mencari Tuhan dan terus mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa setiap mereka yang sakit hari ini, mari taruh tangan-Mu di bagian yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu lah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu Tuhan untuk melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa, amarah, kebencian, kepahitan, bahkan setiap pergumulan yang berat yang ingin lepas dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup melepaskan. Biarlah kuasa-Mu yang turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami terus berdoa Bapa, lepaskan setiap belenggu-belenggu dosa ini yang terikat dengan masalah hutang piutang. Tuhan turut bekerja. Saat kami bertobat, Tuhan turun tangan dan bekerja atas hidup kami. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap Tuhan mereka yang berkekurangan. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang mencukupi. Bahkan setiap mereka yang ingin memiliki keturunan, memiliki anak, dalam nama Yesus Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam kendali Tuhan. Keamanan, damai sejahtera dilimpahi atas negeri kami tercinta ini. Bahkan pengampunan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka dengan pengurapan khusus agar mereka boleh bekerja bagi kepentingan bangsa. Berkati semua kepala-kepala daerah di mana saja berada. Berkati Tuhan, bahkan juga kami berdoa untuk TNI Polri yang terus ada dalam satu kesatuan untuk memberantas semua hal-hal yang tidak benar di atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan yang memegang kendali, satukan TNI Polri untuk terus bekerja bersama-sama bagi kepentingan bangsa ini. Bapak, Engkau terus memberkati juga semua tim medis yang ada, yang terus berjuang melawan COVID-19. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati bahkan semua yang terinfeksi COVID, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk setiap bangsa-bangsa juga yang terus setia berdoa. Tuhan menyertai, memberkati di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati yang Kau lakukan dengan tanganmu Tuhan, buat itu berhasil. Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang kenalanmu, saudaramu, agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.